Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Wisma Prima, Surga Barat Sangatta 98,6 GHz musik aja. Apa kabar Prima listeners di suasana sore hari ini yang sedari pagi cuaca kota Sangatta lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya, yang lagi menjalankan ibadah puasa menjadi tantangan tersendiri. Tapi mudah-mudahan apapun itu tidak menghalangi semangat untuk tetap menjalankan ibadah puasa dan udah masuk di hari yang ke-10 di puasa Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi ya. Dan hari ini masih bersama Radio Gemawana Prima yang mengudara dari kawasan Wisma Prima Surga Barat Sangatta, dan ketemu bareng saya Prima Syadinal Bule sampai nanti di jam 6 sembari menunggu waktu berbuka. Kita ngabuburit bersama dengan teman-teman dari LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, kita talk show dulu selama kurang lebih 1 jam bersama teman-teman dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Prima listeners ya, kalau misalkan kita berbicara tentang LPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, sebenarnya sih tergantung konteksnya gitu Prima listeners ya. Mau bahas soal kasus tertentu ada, atau mungkin mau bahas dari kebijakan LPAI itu sendiri juga ada Prima listeners, atau mungkin program-program mereka itu seperti apa ada juga. Nah, tapi sebelum kita berbicara jauh tentang bagaimana peran LPAI di Kutai Timur ini, kita akan cari tahu dulu sebenarnya Prima listeners Indonesia, LPAI itu apa sih sebenarnya. Untuk itu narasumber sudah saya hadirkan di Studio 1 Gemawana Prima sore hari ini. Sudah bersama saya ada Ibu Neni M. Hud selaku praktisi anak. Saya sapa dulu, selamat sore Ibu. Selamat sore. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, puasa lancar ya Bun? Insya Allah. Insya Allah ya. Dan sudah bersama saya juga ada Bapak Syafaat Fajar Sandi ST selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak. Selamat sore. Selamat sore. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik kok. Sehat ya? Alhamdulillah kok. Kayak ini kayak merasa gugup nih. Perasaan gugup ya? Soalnya biasanya dengerin doang di mobil, dan sekarang berada di studio yang biasanya ditonton di TikTok juga ya? Betul sekali. Perasaannya gimana nih? Kok kayak dingin betul ya? Dingin. lebih enak ngomong. Nervous. Lebih enak ngomong di depan orang banyak gitu nah. Oh gitu ya. Sini walaupun tidak terlihat kan, tapi terasa kok kayak dingin. Ya. Dan nanti sebenarnya kita juga masih menunggu karena narasumber kita yang satu ini juga lagi dalam perjalanan. Soalnya tadi ada kegiatan pagi di Kota Samarinda ya. Betul. Dan saat ini sudah hampir tiba di studio, sudah masuk di daerah Yosudarso 1 ya. Ada Ibu Arsanti Handayani SH dari bidang penanganan kasus ya, dari LPAI sendiri, dan nanti kita akan ngobrol bersama-sama. Nah, kita juga saat ini tengah live di TikTok GWP FM Sangatta Prima listeners Indonesia. Mungkin ada yang mau bertanya seputar kehadiran LPAI sendiri di Kabupaten Kutai Timur bersama dengan narasumber kita di sini. Ada Ibu Neni M. Hud, ada Bapak Syafaat Fajar Sandi ST, kemudian juga Ibu Arsanti Handayani SH. Dipersilahkan ya, atau mungkin nanti mau WhatsApp ataupun SMS ke nomor kita ya di 0811 590 986 juga kita persilahkan. Baik, untuk mengawali obrolan kita sore hari ini, Pak Syafaat juga Ibu Neni ya, LPAI mungkin udah nggak asing sih sebenarnya. Diketahui oleh masyarakat, tapi mungkin kita juga boleh refresh lagi gitu. LPAI sendiri apa sih? Oke, baik, saya akan gini. Sebelumnya ini permohonan maaf dulu untuk ketua kami nih, Bu Asti Mastar Bulang, karena harus hadir ya. Ya harus. Sebenarnya beliau yang hadir di sini ya. Sebenarnya. Karena beliau kebetulan ada agenda yang memang tidak bisa tunda. Tidak bisa ditunda. Akhirnya dia bilang oke, titip salam untuk teman-teman GWP. Permohonan maaf, mungkin lain kali bisa dijadwalkan ulang nih. Baik, untuk tentang masalah Lembaga Perlindungan Anak ini sebenarnya terjadi itu di tahun 2022. Itu 2022 dan 2023 itu kami sudah resmi melakukan pelantikan di bulan Februari. Lembaga Perlindungan Anak sendiri ini sebenarnya sudah lama, cuman karena masih caruk maruk tentang masalah dunia akhirnya fixnya kita ketemu dengan, sebenarnya ketua umumnya itu adalah Kak Seto sendiri. Kami di bawah naungan Kak Seto. Kak Seto ya? Kami ini hanya sekedar cabang di kabupaten seperti itu. Jadi semua bentuk pelaporan itu kami tetap akan mengirim ke LPAI pusat. Tetap jumlah kasus apa dan sebagainya, apa yang kami lakukan di sini itu semua tercover, kami kirim ke tiap bulan itu kami kirim ke
LPAI pusat di Jakarta. Seperti itu. Oke, baik. Jadi LPAI sendiri adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Kalau kita berbicara tentang Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, jadi ini adalah lembaga yang melindungi anak Indonesia dari hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya dalam hal tanda kutip ya, negatif ya. Betul. Karena ini adalah salah satu lembaga independen. Ya, lembaga memang untuk masyarakat, dan mungkin ada yang beranggapan bahwa ketika lembaga ini adalah untuk mencari uang, bukan, sama sekali tidak ada sama sekali untuk bahwa ini untuk ketika kami pengaduan apakah kami dibayar atau apa, itu sama sekali gratis. Dan ini adalah lembaga yang non profit. Ya, betul. Iya kan, untuk membantu sebenarnya makan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan mulia sekali pastinya ya. Relawan yang luar biasa untuk melindungi anak-anak yang ada di Indonesia. Nah, sudah berapa lama sebenarnya LPAI hadir di Kutai Timur? Tadi sempat disinggung sedikit ya. Udah untuk di Kutai Timur sendiri dari tahun 2022. Dari 2022. Berarti sekarang 2025 udah jalan 3 tahunan ya? 3 tahun lebih. 3 tahunan lebih. Nah, apa sih sebenarnya, kita juga mau tahu nih, mewakili dari pendengar juga sore hari ini, yang menjadi peran penting atau tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari LPAI sendiri? Ya, mungkin ada beberapa ya. Selain kita pendampingan jika ada pelaporan yang masuk, ada juga konseling. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu ya salah satunya pemenuhan hak anak. Jadi bukan hanya kasus-kasus saja yang kita terima, tetapi kita mensosialisasikan apa aja hak-hak anak itu yang harus dia terima dari usia 0 sampai 18 tahun. Nah, itu kategori anak. Nah, jadi apapun itu yang terkait dengan anak, kita sampaikan, baik itu tumbuh kembangnya, hak pemenuhan hak-haknya, termasuk ya perlindungan tadi dari kekerasan. Nah, seperti itu. Oke, berarti itu kategori usia anak sendiri dari 0 sampai 18 tahun gitu ya. Tapi tidak serta-merta bekerja ketika itu ada aduan gitu ya. Betul. Tapi mungkin lebih ke bagaimana istilahnya memenuhi hak-hak anak sebenarnya apa sih sebenarnya yang memberikan yang harus diberikan bentuk edukasi seperti itu ya. Seperti itu. Oke, yang harus diketahui gitu ya. Nah, kalau misalkan mau bahas LPAI itu kan tergantung dengan konteks seperti yang kita singgung di awal tadi, bisa bahas kasus tertentu, kebijakan atau juga mungkin program dari LPAI sendiri. Nah, kasus-kasus mungkin juga ini mungkin sesimpelnya ketika kita atau masyarakat di luar sana atau awam juga mendengar kata LPAI sendiri, wah ini nih lembaga yang tempat orang-orang curhat, lari pelarian, mengadukan kasus-kasus dugaan ketika ada tindak kekerasan yang terjadi pada anak misalkan ya kan. Nah, apa saja sih sebenarnya kasus-kasus yang emang sudah ditangani oleh LPAI Kutai Timur sendiri nih? Oke, gini sedikit tambahkan nggak ya sebelumnya gini. Ini kan kayak semacam LPAI ini mungkin ini kan spesifik tentang ke anak ya. Yes. Bukan, kadang juga ada yang menghubungi saya yang usia sudah 23 tahun tentang masalah kasus keluarga atau apa dan sebagainya. Itu kadang mereka tidak bisa terima. Maunya tetap LPAI menyelesaikan bahwa kita kan LPAI ini adalah khusus anak, yang namanya Lembaga Perlindungan Anak, bukan lembaga perempuan, bukan. Tapi ini karena tadi kan udah benar ya, kalau klasifikasi dari usia tadi kan dari 0 sampai 18 tahun itu masih kategori anak yang memang difokuskan ke situ. Dan kadang itu ketika kami kami tidak bisa, kadang mereka menjadikan alasan bahwa dia ini punya anak di dalam situ. Itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau untuk ke anaknya ya kami bisa mungkin koordinasi, bahkan kami bisa mengarahkan ke dinas yang terkait. Oke. Berarti di sini tetap mengambil peran. Betul. Ya kan, LPAI sendiri ketika memang kasus seperti yang Pak Sapo tadi sampaikan, datang di atas usia 18 tahun, yang sebenarnya kategorinya bukan ya harus kasus anak, dewasa gitu, tapi LPAI sendiri masih mengambil peran bagaimana mengarahkan, melakukan tetap pendampingan. Kesini dulu nih, diarahkan, ada arahan yang dilakukan oleh LPAI sendiri. Nah, ini kan juga lari akhirnya ke kebijakan atau program LPAI sendiri di Kutai Timur sendiri, apa aja sih yang sudah ada setelah hadir di Kutai Timur sendiri? Begini, alhamdulillah ketika kami sudah mulai dikenal dengan cara pelantikan apa dan sebagainya, karena kebetulan kan kami pada saat itu kalau tidak salah diliput beberapa media, dan kami itu langsung mendapatkan kasus boleh bilang ya sangat
wow, luar biasa pada saat itu. Setelah hadir. Memang sebenarnya kalau bisa dipikir-pikir ya, sudah dari lama Sangatta ini ada, Kutai Timur sendiri, Kabupaten Kutai Timur sendiri, tiba-tiba LPAI hadir, itu langsung diserbu. Ya, langsung dapat kasus yang luar biasa nih. Langsung dapat kasus yang luar biasa. Itu padahal awal berdiri hadir. Dan sekarang pun kami boleh bilang kasus yang paling yang kami tangani sekarang ini dan yang untuk masuk nih ke tahap persidangan di hari Rabu ini adalah kami melakukan pendampingan. Oh, berarti saat ini ada kasus yang memang bisa dibilang tuh besar lagi ditangani dan menjadi fokus untuk dari LPAI sendiri untuk menangani kasus saat ini. Ya, kebetulan adalah karena nanti kasusnya itu dipersidangkan, itu sidang saksi-saksi untuk di tahap pertama di hari Rabu di tanggal 12 itu. Tanggal 12 besok lusa berarti? Ya, besok lusa itu kasus boleh bilang sudah kasus kedua atau ketiga yang kami tangani yang terbesar. Yang terbesar selama keberadaan LPAI di Kutai Timur. Dan itu pun prosesnya itu kami mendampingi betul-betul sampai selesai. Berarti ini istilahnya dikawal, Bun. Kawal betul sampai betul-betul selesai permasalahan ini, sampai jatuh vonis. Oke, dengan keberadaan LPAI mengawal, melakukan pendampingan terhadap kasus itu sebagai lembaga perlindungan gitu. LPAI di sini sudah pasti tidak sendiri. Ya, betul. Siapa aja yang ikut mengawal? Nah, di LPAI itu sendiri dia terdiri dari beberapa bidang-bidang ya kan. Nah, di dalam bidang-bidang itu ada beberapa lawyer juga, kita punya sarjana hukum, punya psikolog, ada beberapa psikolog, bahkan kami di kepengurusan itu banyak juga yang dari dinas pendidikan. Jadi ini dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda gitu, bahkan dari pendidik, bahkan dari psikolog. Jadi berbagai macam yang ada di dalamnya. Dengan itu kami juga melakukan koordinasi. Nah, koordinasi kami itu ya ke kepolisian, itu pihak-pihak terkait lah yang berhubungan dengan hal tersebut. Oke, jadi LPAI di sini juga tidak sendiri untuk mengawal gitu ya, dan tadi sempat disebutkan juga sama Pak Saud Fajar Sandi ST sendiri adalah ini kasus bukan main-main, ini kasus besar dan menjadi kasus ketiga terbesar yang ditangani oleh LPAI Kutai Timur setelah hadir di Kutai Timur. Betul sekali. Begitu ya. Dan sudah sampai tahapan persidangan saksi-saksi pada hari Rabu 12 Maret nanti begitu ya. Ini kasusnya boleh tahu nggak sih? Maksudnya kasus yang dimaksud ini apa? Ini adalah yang penting nggak punya. Ini adalah salah satu kasus pencabulan. Kasus pencabulan? Ya, betul. Di Kutai Timur ada ya? Di Kutai Timur ada. Oke. Yang itu notabene yang dilakukan oleh inisial salah satu oknum pendidik lah. Oknum pendidik yang melakukan. Dan sekarang ini menjadi kasus terbesar dan bahkan di tahun kemarin pun sudah sempat trending. Sudah sempat viral. Ya, viral di tahun kemarin. Berarti setelah muncul kasus tersebut dan ditangani, masuk ke LPAI sendiri sudah mulai ditangani, dikawal kasusnya sampai di persidangan di hari Rabu nanti. Sudah pasti ada titik terang ya. Maksudnya tuh akan seperti apa nantinya gitu. Betul. Jadi kayak gini nih. Kami kan sudah memang ibarat kata sudah tetap mengawal nih, tetap orang tua korban ini tetap melakukan koordinasi ke kami. Dia sendiri mengatakan untuk mendapatkan haknya. Iya, untuk mendapatkan bahwa anak ini bagusnya seperti apa. Kami mengatakan bahwa anak ini kan memang tidak usah disekolahkan di situ lagi. Saya alhamdulillah orang tuanya dia pindahkan ke tempat yang lain, yang jauh dari ruang lingkup sekolah itu. Karena mungkin takutnya ketika anak itu masih di situ takutnya dikucilkan. Nah, itu. Akhirnya orang tuanya, dan ketika pun sampai tahap ke persidangan, bahkan ketika itu kami dampingi ke Polres, bahkan sampai BAP pun kami melakukan pendampingan sampai ke Polres pun. Pokoknya benar-benar didampingi terus gitu kan ya. Dan mekanisme sendiri sebenarnya untuk pengaduan kalau misalkan ada dugaan pelanggaran hak anak, langkah-langkah atau bagaimana mekanisme atau langkah-langkah yang harus dilakukan sampai bisa ke mana,
ke LPAI sendiri. Tapi sebelumnya kita sapa dulu. Selama sore akhirnya Masya Allah tabarakallah akhirnya tiba juga udah landing ya ke studio seperti yang kita tadi sebenarnya kita nggak mau mulai nih karena kalau bundanya tidak hadir bersama kita tidak mulai nih acaranya. Kita nunggu sampai beduk maghrib gitu. Ya, sudah bersama kita juga di sini ada Ibu Arsanti Handayani SH dari bidang penanganan kasus begitu ya. Oke, baik. Kita sudah mulai ya Bun ya. Nanti kita sambil melanjutkan. Untuk mekanisme pengaduan kalau misalkan ada dugaan pelanggaran hak anak sendiri, apa sih yang harus diketahui oleh masyarakat terkait dengan langkah-langkahnya gitu? Ya kalau kami kan biasanya kan kami ada nomor kontak person yang pertama tuh. Kalau memang dia tidak bisa menghubungi mungkin bisa datang ke sekretariatnya LPI langsung. Oh gitu. Ya. Bisa datang ke sekretariatnya LPI, nanti ada teman-teman yang bagian administrasi yang menunggu di sana. Oh gitu. Ya, jadi ada kayak semacam bentuk formulir yang diisi. Ya, jadi ketika teman-teman administrasi sudah melihat untuk kasusnya, nanti dia akan menghubungi nih teman-teman di penanganan kasus termasuk salah satunya beliau yang Ibu Arsanti. Itu. Oke, berarti ketika sudah datang ke LPAI, ke sekretariat LPAI ada form yang harus diisi, itu langsung ke bagian penanganan kasus ya. Ya, betul. Ke Ibu Arsanti Handayani, kebetulan juga sudah ada di sini. Ini kita sudah menyebutkan Bun bahwa ternyata saat ini LPAI sendiri semenjak hadir di Kutai Timur sendiri ini menjadi kasus ketiga terbesar yang tengah ditangani, bahkan sudah sampai di persidangan di hari Rabu lusa gitu. Dan terkait dengan mekanisme atau langkah-langkah pengaduan jika ada dugaan pelanggaran hak anak tadi udah disebutkan sama Pak Safat bahwa kita harus ke sekretariat dulu nih ngisi form, kemudian juga akan di action nanti oleh LPAI sendiri itu apakah langsung atau ada yang ditunggu lagi gitu? Jadi sebenarnya gini, concernnya LPAI ini lebih kepada pencegahan. Jadi terkait perlindungan anak kita lebih fokus sebenarnya pada pencegahan. Bagi kami ketika itu sudah menjadi kasus, itu justru ada sedikit kegagalan bagi kami gitu ya. Ketika itu sudah berubah menjadi kasus itu sebenarnya kegagalan dari LPAI begitu ya? Iya, kegagalan dalam mensosialisasikan hak-hak anak dan bagaimana melakukan perlindungan terhadap anak gitu. Ya tapi kan memang pada dasarnya negara kita aja negara hukum sudah jelas-jelas seperti itu, tapi pelanggaran hukum masih saja terus terjadi gitu, sampai saat ini. Sehingga memang di LPAI juga menyediakan bidang khusus untuk menangani masalah kasus itu namanya advokasi. Advokasi itu lebih sebenarnya kita ke non litigasi dulu gitu. Tapi ketika memang sudah betul-betul mentok mau tidak mau harus ke litigasi ya baru kami lakukan. Nah, tahapannya itu tidak langsung seperti tadi ya, sudah dijelaskan oleh teman Safaat bahwa ada pelaporan yang masuk. Jadi kita memang dasar kita itu by laporan ya. Itu kita tidak sekalipun mungkin ada di luaran sana, tapi kalau tidak masuk ke kami, itu kami tidak punya kewenangan untuk melakukan. Kecuali memang sudah masuk dan ada pelaporan ya, bentuk pelaporan ya. Dan itu awalnya kita akan mencoba untuk arahkan dulu, ada teman-teman di konseling, ada Mbak Neni termasuk, di situ ada beberapa teman-teman. Kemudian kita juga masih punya psikolog yang untuk membantu proses terapi dan segala macamnya. Nah, yang khusus untuk kasus yang sampai ke ranah hukum, yaitu betul-betul kita seleksi sedemikian rupa. Kalau masih bisa tidak sampai ke situ ya kita upayakan. Karena kita tahu sendiri kan beracara itu ada konsekuensi, macam-macam konsekuensi waktu, konsekuensi harus siap tenaga, dengan semuanya, segala konsekuensinya. Memang ketika ini memang sudah disebutkan juga ya ke keluarga gitu ya, siap nggak dengan segala konsekuensinya gitu. Oke. Berarti masih ada istilahnya tuh kayak bisa dibilang kayak mediasi ya? Ya, kita upayakan ada seperti itu. Selagi itu masih bisa kita upayakan, ya, masih bisa diupayakan untuk melakukan pendampingan seperti itu ya. Oke, jadi memang ketika sudah masuk laporannya, tidak serta-merta juga istilahnya langsung ini ya, masih ada proses-prosesnya yang dilakukan gitu ya. Termasuk asesmen dulu seperti apa Bu. Nah, jangan sampai takutnya kita asal melangkah, kita yang jadi bumerang sendiri seperti itu. Emang ada kejadiannya istilahnya ketika tidak dilakukan SOP, akhirnya malah riwah sendiri. Riwah sendiri. Itu yang kita khawatirkan di situ. Yang kita riwah sendiri, takutnya yang semestinya untuk hanya jatuhnya hanya untuk konseling, tiba-tiba dibawa ke ranah hukum ya, itu akan jadi bumerang tersendiri. Nah. Jadi kita itu melakukan koordinasi dulu sebelum kasus itu memang kita giring gitu kan, kita dampingi. Jadi kita biasa
jam berapapun kita disampaikan kasus itu, siapa yang yang bisa mendampingin itu akan turun ke lapangan, mau dia tengah malam, mau dia pagi, mau dia, bahkan kami bisa melakukan pendampingan itu sampai subuh gitu. Seperti berarti bisa itu. dibilang on call 24 jam. Betul, ya. Kapanpun ibaratnya yang ya, jadi dari teman-teman beberapa tim itu yang siap, yang bergerak. Seperti itu. Saya sebenarnya menarik dengan statement dari Ibu Arsanti Handayani SH tadi, bagian bidang penanganan kasus ya, yang menyebutkan bahwa sebenarnya ketika ini menjadi sebuah kasus, ini menjadi kegagalan sendiri untuk LPAI gitu loh. Sementara kan LPAI ini di Kutai Timur sendiri hadirnya kurang lebih baru 2 tahun lebih. 2 tahun, ya menuju 3 tahun gitu kan ya. Sementara ini adalah kasus yang ketiga terbesar tadi disebutkan ya, bahwa semenjak keberadaan LPAI di Kutai Timur sendiri, ini kasus ketiga terbesar gitu. Berarti masih ada kasus-kasus yang lainnya gitu kan ya. Nah, tadi kan disebutkan juga bahwa sebenarnya kita gagal ketika sudah terjadi kasus. Sementara kan ini adalah lembaga perlindungan anak. Bagaimana caranya diupayakan itu pencegahan sebenarnya. Apapun bentuk kasus yang tidak diinginkan yang terjadi pada anak, kekerasan istilahnya gitu kan ya. Apapun itu bentuknya. Nah, sebenarnya peran utama LPAI dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia tuh apa sih Bun sebenarnya? Sebenarnya kan lembaga ini terbentuk itu karena adanya kepedulian terhadap nasib anak-anak ya. Mereka adalah kelompok yang rentan untuk mengalami berbagai persoalan, mulai dari bully, kemudian sampai kepada pelecehan seksual gitu. Dan mereka bukan kelompok yang mampu melakukan perlawanan secara langsung tanpa ada pendampingan. Itu awalnya. Jadi setelah itu terbentuk, dan memang ya arahnya ke situ. Bagaimana kita mencegah terjadinya kasus-kasus terhadap anak-anak, baik yang berupa pelecehan maupun bully, dan kemudian juga kasus-kasus lain ya, termasuk ketika anak itu sendiri juga menjadi pelaku atas kasus itu. Jadi bukan hanya korban sebenarnya, lebih ke situ. Makanya tadi saya katakan di LPAI itu kita punya bidang sosialisasi ya. Kita ada bidang ya, itu pemenuhan sapaan. Itu bidang sendiri, bidang pemenuhan hak anak. Pemenuhan anak. Itu karena konsen kita ke situ, bagaimana hak anak itu bisa terlindungi dan bagaimana kita mencegah terjadinya kasus. Makanya dari Mbak Neni, dari teman-teman yang lain itu juga mencoba untuk melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah, dengan lembaga-lembaga, ya itu untuk mengadakan lembaga-lembaga terkait untuk mengadakan sosialisasi ya dalam rangka pencegahan. Bahkan kita sampai ke kecamatan-kecamatan juga gitu untuk pencegahan itu. Memang dalam waktu usia yang masih sangat muda ini, hal-hal itu memang masih banyak yang belum bisa kita capai ya. Apalagi ya perlu kita ketahui juga untuk melakukan sosialisasi itu setidaknya kita butuh biaya gitu ya. Nah itu kendala-kendala teknis seperti itulah yang kadang-kadang menjadi hambatan gitu. Tapi kita akan terus berjuang. Artinya kedepannya LPAI akan terus berjuang untuk fokus kepada masalah pencegahan ini agar kita bisa menghindari kasus-kasus seperti ini. Karena ya seperti tadi, ini besar dan itu jadi tren gitu ya. Sebelum ini ada kasus yang itu sampai kasus pesantren itu ya, dan kemudian itu, dan yang sebelumnya yang Bapak itu kita sampai dikejar-kejar media-media internet, media-media nasional. Bahkan itu sampai ke Jakarta loh, disiarkan di Metro TV loh. Kasus itu ya. Betapa ini memang penting banget ada lembaga perlindungan sebenarnya ya, supaya nanti pemerhati gitu loh, supaya nanti ketika berita terkait dengan kasus tersebut merebak viral ke tengah masyarakat juga, jadi istilahnya tidak ada mungkin masyarakat akan mengatakan bahwa wah kasus ya udah tinggal kasus aja istilahnya. Ada istilah kayak pembiaran gitu kan ya. Ini siapa nih yang bertanggung jawab? Bagaimana perlindungan anak ini mendapatkan hak-haknya gitu loh ya kan. Nah, yang tadi kan disebutkan bahwa bagaimana sebenarnya LPAI ini melakukan pencegahan supaya tidak terjadi. Iya kan? Otomatis kan juga peran atau kesadaran masyarakat di sini juga sangat dibutuhkan tentunya. Tidak hanya satu pihak segala macam, ini keseluruhan. Itu dibutuhkan. Jadi bagaimana nih, atau program apa aja yang akhirnya diambil atau dilakukan oleh LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal ini untuk LPAI Kutai Timur sendiri, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak. Mungkin gini, saya sedikit menambahkan, tolong dilanjutkan Bun ya. Karena gini, yang kami dapat
pertama itu yang kami dapat dari sekolah itu adalah ketika seorang guru mengundang orang tua untuk ke sekolah untuk hadir dalam pertemuan apa dan sebagainya. Kadang orang tua ini malas untuk hadir. Itu yang jadi pertama yang jadi kendala. Nah, ketika ada permasalahan, seolah-olah yang disalahkan bukan pihak sekolah, bukan dirinya sendiri. Nah, itu kendalanya di situ. Dan kadang kendala yang kedua adalah mereka kurang memahami bagaimana cara ketika karena memang mereka kurangnya mendapat salah satu edukasi atau dampak sosialisasi salah satunya itu yang hadir di sekolah. Semestinya dia harus hadir di sekolah untuk mengetahui sosialisasi tentang masalah perlindungan anak, malah tidak hadir. Di situ kendalanya di situ. Hanya ketika mereka kena masalah apa dan sebagainya, mereka menyalahkan pihak sekolah atau menyalahkan pihak-pihak yang lain. Harusnya berperan aktif. Iya, harusnya berperan aktif. Iya, itu sudah diharapkan. Jadi mereka tahu alur-alur seperti apa ketika mereka nih kena masalah atau tetangga pun yang terkena masalah. Sama dengan seperti bahasanya gini. Yang kami rancang sampai saat ini adalah Sparta, Satuan Perlindungan Anak Rumah Tangga tingkat RT. Itu yang kami gagas untuk membentuk di tingkat-tingkat RT. Jadi masing-masing di tingkat RT itu punya satuan perlindungan. Jadi mereka ketika ada kasus di dalam RT itu terjadi di lingkupnya cukup mereka sendiri yang menangani. Betul-betul ketika itu betul-betul fatal, baru ada tingkatan ini. Iya, tingkatan bertahap dia. Ada tahapannya. Seperti itu. Selagi masih bisa mereka sendiri, diselesaikan dalam rumah tangga mereka sendiri dulu, enggak usah ke. Itulah perlu adanya kerjasama. Nah, yang tadi disampaikan sama Pak Safri itu kan ketika misalkan sekolah mengundang orang tua misalkan tidak hadir, tapi nanti ketika ada kasus menyalahkan pihak sekolah. Kita juga mungkin penasaran ini, apa sih sebenarnya yang menjadi alasan untuk orang tua yang mungkin tidak semuanya ya, tapi sebagian istilahnya yang tidak aktif gitu, berperan aktif ketika misalkan diundang sama sekolah. Otomatis kan ketika mendapatkan undangan sekolah berarti ada nih sesuatu nih yang memang harus disampaikan, harus di-share oleh pihak sekolah gitu loh. Dan tidak semua bisa mengindahkan undangan tersebut gitu loh untuk datang ke sekolah. Apa sih sebenarnya yang menjadi alasan gitu setelah diketahui mungkin dari teman-teman LPI sendiri? Mungkin kalau saya sih yang setahu saya itu paling hanya satu poin aja sih. Yang pertama itu tidak ada yang menjaga anaknya. Itu mungkin kalau tidak bekerja. Selain kesibukan tidak ada yang menjaga anaknya. Itu. Karena dia mungkin selaku sebagai ibu rumah tangga ya, yang di rumah mungkin suaminya yang kerja di perusahaan atau di mana. Akhirnya alasannya tidak ada yang menjaga anaknya atau si adik lah. Seperti itu sih yang kebanyakan yang saya dapat saat ini. Akhirnya ada nggak solusi yang akhirnya bisa diambil ketika misalkan kalau semuanya akan seperti itu mungkin tidak akan bisa sampai nih goalsnya ceritanya ya kan? Yang bisa solusi ketika misalkan alasan ketika diundang terus sama sekolah akhirnya orang tuanya tidak bisa hadir, akhirnya tidak tercapai gitu loh Bun istilahnya. Iya, itu harus ada dari pihak sekolah juga bisa melakukan upaya-upaya. Misalnya sekarang ini kan kita sudah tidak asing dengan berbagai media. Betul sekali. Media edukasi pribadi gitu. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan itu misalnya untuk sharing-sharing terkait kan bisa, tidak harus misalnya pertemuan. Ini sebenarnya lebih ke yang dimaksud Safat ini lebih ke misalnya ada kegiatan parenting di sekolah ya. Nah, itu dia. Nah, orang tua dengan alasan kesibukan atau sebenarnya tidak semua juga kesibukan. Dan beberapa itu memang juga tidak peduli gitu ya. Tergantung prioritas sih sebenarnya. Iya, gitu. Mereka tidak peduli juga gitu kan. Ya parenting apa sih, anak saya nggak bermasalah. Mungkin begitu kan. Anak saya tidak bermasalah buat apalagi parenting istilahnya kan. Gitu. Nah, padahal itu kan sebenarnya tidak harus juga dilakukan melalui tatap muka ya. Betul. Bisa di-share linknya aja, kemudian nanti mereka bergabung. Tidak mengganggu aktivitas mereka gitu. Benar. Ya, seperti itu sih. Oke, berarti di sini juga ketika misalkan bukan lagi melihat dari permasalahannya, tapi lebih ke solusi aja bagaimana sih sebenarnya supaya tetap aktif dan produktif misalnya ya. Jadi ketika misalkan diundang untuk ada parenting misalkan ke sekolah, bentuknya edukasi gitu ya. Supaya bisa ikut tetap terlibat orang tuanya, mungkin ada link mungkin yang di-share atau seperti ada dalam bentuk grup WhatsApp. Bisa juga mungkin kerjasama ya antara orang tua. Itulah yang perlu kerjasama orang tua, kesepakatan antara ibu dan bagusnya seperti bapak. apa? Ya, seperti itu. Misalnya untuk menjaga anak tersebut, entah bapaknya ini izin atau seperti apa, karena undangan itu bersifat penting misalnya kan untuk kepentingan anak di sekolah, karena sekolah itu punya target-target tertentu dengan mengadakan parenting tersebut atau sosialisasi di salah satu sekolah gitu, seperti itu. Nah,
Oke, kita mungkin lebih ke kasus lagi nih ya. Ini kan menarik juga ya, kasus yang tadi yang bisa dibilang tuh kasus ketiga terbesar pencabulan dan saat ini sudah masuk ke persidangan di hari Rabu. Rabu. Kemarin itu bisa diceritakan nggak historinya akhirnya bisa sampai ke LPAI? Ya mungkin silakan dulu Kak. Awalnya dari sekolah sih ya kan, sekolah dia ke psikolog kami seperti itu awalnya. Kemudian dari psikolog kami setelah menerima cerita mengarahkan ke konselor, karena begitu prosedur kita kan, ke konselor. Setelah kami bertemu dengan pihak keluarga dan keluarga menyatakan sikap ingin melaporkan, kami tinggal mendampingin. Nanti di kepolisian lah yang menentukan dan melakukan penyidikan dengan hasil-hasil bukti-bukti yang telah mereka dapat seperti itu. Oke. Saya tambahkan sedikit mungkin ya. Kalau terkait kasus yang sekarang sedang ditangani LPAI ini, sebenarnya itu berawal dari kecurigaan orang tuanya. Gitu. Jadi sudah mulai ada aware sebenarnya kan di situ. Kemudian mereka mengetahui ada lembaga LPAI. Alhamdulillahnya itu ya. Karena LPAI pernah melakukan sosialisasi di sekolah itu, dan kebetulan orang tuanya tahu, sehingga itulah mereka mencoba berkomunikasi. Tapi awalnya itu kita belum berpikir kejadiannya ternyata sudah separah itu gitu. Pikiran kita waktu itu ya hanya sekedar diajak jalan, diajak apa gitu kan. Makanya kenapa kita mencoba menggali anak itu melalui terapi psikolog, apakah dia mau mengungkapkan kejadian-kejadiannya gitu. Dan ternyata ya awalnya si anak itu tertutup gitu. Nah, setelah didampingi oleh teman-teman sampai akhirnya dari Mbak Neni sahabat itu mengarahkan untuk dilakukan visum, ya barulah anak itu mau terbuka gitu. Ya mau tidak mau harus kita bawa ke polisi gitu. Oke, berarti bisa dibilang ketika LPAI sendiri ini melakukan sosialisasi dan juga mendapatkan sambutan aktif dari masyarakat juga, itu saling berkaitan akhirnya ya. Karena tadi kan akhirnya peran aktif juga orang tua untuk mau melakukan pendekatan awalnya kepada teman-teman LPAI sendiri, dan LPAI sendiri di sini ketika sudah jalan istilahnya dengan orang tua dari kasus yang ini, LPAI sendiri akhirnya punya trik gitu ya. Bagaimana kan nggak semua nih bisa dibilang istilahnya ketika kalaupun misalkan sudah datang dilakukan pendekatan, bagaimana kan nggak bisa langsung ditembak juga ya Pak ya Bun ya, istilahnya kayak kamu kenapa sih sebenarnya, coba cerita segala macam. Kan nggak semua nih bisa menceritakan yang namanya aib istilahnya. Dilakukan pendekatan khusus atau mungkin trik-trik yang mungkin hanya teman-teman LPAI sendiri yang mengetahui seperti itu, Dok. Ya kan akhirnya mereka bisa terbuka. Yang awalnya tadi orang tuanya aware, akhirnya peduli, dirasa ada sepertinya ini ada kejanggalan sih. Tapi kalau misalkan hanya merasakan kejanggalan sendiri, tapi tidak diteruskan lagi ke tingkat yang selanjutnya, tidak ada action, kan akhirnya ya seperti yang kita bilang tadi, kasus tinggallah kasus, dugaan tinggallah dugaan kan. Tidak ada penanganan akhirnya gitu loh. Dan di sini peran seperti apa sih masyarakat ini, harus seperti apa sih supaya ini tuh bisa akhirnya LPAI terlibat di dalamnya gitu, Bun? Iya, sebenarnya kami berharap sih ya media-media seperti ini ya, ini luar biasa sekali nih GWP mau memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini ya. Ini yang kami harapkan sih, supaya masyarakat itu tahu bahwa ketika mereka punya persoalan terkait dengan pelindungan anak, itu ada LPAI di Kutai Timur. Lebih jauh lagi, karena Kabupaten Kutai Timur ini kan sudah mulai dicanangkan untuk Kabupaten Ramah Anak ya. Jadi harusnya juga stakeholder yang terkait dengan masalah perlindungan anak itu bisa menjalin kerjasama dengan LPAI. Gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan terkait terutama pada masalah pencegahan itu. Gitu. Nah, mudah-mudahan aja melalui media ini nanti media massa yang lain juga bisa ikut membantu, mensosialisasikan, kemudian para stakeholder juga mau membangun kerjasama dengan LPAI agar kedepannya berbagai program kerja yang selama ini sudah dibuat oleh LPAI tapi mungkin terkendala karena misalnya ada keterbatasan tertentu gitu, itu akhirnya bisa dilaksanakan gitu. Oke. Jadi dalam hal ini LPAI sendiri open karena dibutuhkan juga stakeholder
pihak-pihak lainnya terkait untuk bisa tumbuh bersama gitu ya, lebih fokus ke pencegahan sebenarnya. Berarti memang dengan kurang lebih 3 tahun hadir di Kutai Timur sendiri, dan kita yakin sekali bahwa ini memang sangat diharapkan untuk kedepannya. Kita tidak berpikir mundur lagi nih ceritanya, tapi bagaimana kedepannya supaya kasus-kasus yang sudah ditangani tadi tidak terulang lagi dan fokus lebih ke pencegahan. Tapi bukan berarti meninggalkan kasus yang saat ini sudah masuk ceritanya, yang sudah terjadi. Nah, apa yang saat ini sedang dicanangkan oleh LPAI sendiri agar konstan dalam artian fokus untuk pencegahan? Ya, salah satunya juga upaya bagaimana mendekatkan atau bermitra dengan sosial media, salah satunya juga dengan talkshow seperti ini gitu. Selain ini apalagi yang mungkin kami gini ya, ini kan khususnya direncanakan ya, khususnya ini kan di bidang saya nih. Dan memang kami kan sampaikan bahwa di LP itu ada 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang advokasi, termasuk di bidang penanganan kasus, ada bidang OKK, keorganisasian tentang sekretariat, ada bidang pemenuhan hak anak, ada bidang media. Jadi semua ini berkaitan nih. Ketika di bidang PHA melakukan sosialisasi, semua saling berkaitan 3 bidang ini. Itu. Jadi betul-betul kayak semacam kami ini, khususnya di bidang PHA sini, kami cenderung lebih memperbanyak sosialisasi ini ke termasuk RT dulu lah yang terutama. Nah, jadi kami berupaya mengundang salah satu semua RT, mungkin kami bagi persona ya. Kami mengundang di kepala desa, nanti kan dari masing-masing RT itu ada yang menawarkan nih untuk mengadakan sosialisasi di masing-masing RT-nya sendiri. Mungkin seperti itu. Berarti siap untuk menjadi narasumber. Ya, dan itu pun speaker ya. Dan itu pun narasumber bukan cuma hanya kami dari teman-teman dari LPI saja. Ada dari pihak kepolisian, ada pihak dari teman-teman yang lain dari dinas-dinas terkaitnya memang berhubungan. Itu kami kait semua, dan itu memang kami satu padankan semua. Jadi betul-betul bukan hanya sementara hanya untuk LPI saja, tidak. Bahkan kadang dari Polsek pun kadang kami undang sebagai narasumber. Itu. Oke, ini menarik ya. Ini tadi bagian dari Pak Syafat Fajar Sandi ST gitu, bagian Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak. Nah, kalau untuk praktisi anak sendiri, ini kan juga tadi disebutkan bahwa ada 4 bidang begitu. Seperti apa? Kalau saya ya salah satunya pendampingan. Pendampingan. Jika ada laporan atau apa, biasanya Mbak, siapa yang siap? Karena saya bisa stay gitu. Insya Allah kami turun, dan itu pun kami tidak sendiri juga. Kadang selalu bermitra. Jadi ada beberapa teman kami memang yang selalu ready seperti itu, yang tidak mengganggu dengan kesibukannya misalnya, dan bersedia mendampingin meskipun itu sampai subuh. Nah, kami siap seperti itu karena apa ya? Kalau sudah kita relawan namanya, relawan itu tanpa imbalan pun kami akan turun gitu. Betul, relawan itu. Apalagi memang statement di awal tadi bahwa ini merupakan lembaga non profit, berarti memang orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang luar biasa menurut saya. Saya awalnya juga kenal dengan Pak Syafat ini kan radio 24 jam on air. Betul. Awalnya saya pernah nge-MC di sebuah acara di Sdikbud, bareng kenal di situ, dan akhirnya kenalan, dan saat saya siaran malam ini kita komunikasi lewat WhatsApp dan segala macam. Otomatis saya juga berpikir nih, jam-jam segini belum istirahat, sementara besok jam kerja gitu. Dan akhirnya kekepoan saya juga ada gitu loh. Lagi apa sih? Kenapa jam segini tuh masih warawiri istilahnya? Di jam-jam normalnya kan mungkin sudah istirahat dan segala macam gitu kan ya. Ternyata lagi pendampingan kasus tanda kutip nih buat saya nih. Kasus apa nih? Akhirnya bagian LPAI Lembaga Perlindungan. Ternyata besoknya juga ada lagi yang berbeda ceritanya, Bun. Kasus berbeda lagi. Besok lagi jam berapa gitu ada lagi kasus dilakukan ini kita. Wow, sampai segininya gitu ya. Dan ternyata juga jujur ini baru tahu juga bahwa LPAI ini adalah lembaga non profit gitu. Nah, betul. Berarti orang-orang di dalamnya itu orang-orang luar biasa yang melakukan sepeduli itu ya, istilahnya. Dan gini, saya tambahkan sedikit, banyak orang beranggapan bahwa di LPAI ini adalah untuk meraup uang, keuntungan. Loh, kami katakan setiap kami melakukan pendampingan kasus, justru malah sebenarnya kita yang keluar, benar nggak sih? Betul. Secara ini swadaya. Kadang kami itu patungan, kami itu ngomong teman-teman yang lain. Kadang kalau misalnya saya tidak punya uang, kadang saya Bu Arhanti, Bun, kami ada pendampingan seperti ini, kami tidak punya. Sudah. Atau kadang saya, Kak, kita tidak punya uang, bagaimana nih? Karena gini,
kadang ketika kami pendampingan di Polres, kami juga kadang tidak tega ketika yang kami dampingi tidak makan. Mending kami yang tidak makan daripada mereka. Jadi kami berupaya lah. Berupaya. Gitu. Seperti itu. Karena kan tidak sesingkat itu kita melakukan pendampingan gitu. Yes. Kadang kami proses melakukan pendampingan dari setengah 6 sore sampai subuh tuh jam 5 baru pulang ke rumah tuh. Dan besoknya juga harus tetap kerja. Kerja, wajib harus masuk kerja tuh. Dan melakukan ini nggak mudah ya Bun ya. Hanya orang-orang yang memang istilahnya punya empati sebenarnya. Punya empati dan betul-betul peduli gitu. Dan untungnya ada buat saya, karena buat saya sudah saya panggil Bunda, karena untungnya ada orang tua yang mau saya recokin. Bun, kadang saya lihat malam, saya tetap respon. Itu semestinya kan di jam-jam 12 ke atas itu sudah istirahat, bahkan sudah di jam 10 pun orang sudah istirahat, tetap masih merespon. Iya, saya minta pendapat seperti ini, kasusnya seperti apa nih? Sedikit mungkin mungkin mewakili dari pendengar gitu, Prima listeners gitu. Oh, ternyata teman-teman yang ada 4 bidang tadi ya yang bergabung di LPS sendiri ternyata seperti ini ya. Mungkin tadi ada anggapan bahwa wah, ini masuk di ini untuk meraup segala macam, padahal itu tidak sama sekali ya. Bahkan kita sendiri yang secara swadaya istilahnya gitu. Nah, tapi di sini kan akhirnya setelah kita mengetahui sebenarnya dari 4 bidang di LPAI sendiri, apa sih yang menjadi harapan ke depannya agar LPAI ini sendiri bisa benar-benar benar-benar bisa menjalankan tupoksinya gitu, Bun? Mas, ini sebenarnya kasus-kasus terkait pelindungan anak itu bagi saya adalah fenomena gunung es. Apa yang terungkap itu tidak sebanyak yang terjadi karena sebenarnya karena ini masalah aib. Lebih kalau sudah terkait kasus itu masalah aib. Bully pun juga jadi aib itu. Bagi korbannya dia akan merasa bahwa saya orang yang tidak mampu melakukan perlawanan gitu kan. Saya malu untuk menceritakan itu gitu. Makanya menghindari terjadinya ini bahaya bagi saya. Kalau fenomena gunung es itu kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat. Berani bicara itu ya. Berani speak up. Iya, berani bicara ketika mengalami masalah gitu. Tidak malu untuk menceritakan itu, karena semakin kita tutup-tutupi akan menimbulkan masalah-masalah baru gitu. Dan kita LPAI akan terus membantu mensosialisasikan terkait masalah perlindungan anak ini kepada siapapun, bahwa anak-anak ini adalah masa depan kita. Kita ini, saya selalu ngomong, usia saya sekarang sudah 50 tahun. Dan usia ini ya mungkin kita sudah berpikir ya tidak lagi seperti yang anak muda biasa ya gitu. Tapi kita memiliki anak-anak yang merupakan generasi harapan bangsa gitu. Benar. Kalau mereka mengalami persoalan hari ini, kita orang tua ini bertanggung jawab. Setuju. Dan itu harus menjadi perhatian kita gitu. Kita tidak mau ke depannya Indonesia akan hancur hanya karena generasi muda kita adalah anak-anak yang mengalami persoalan. Apalagi kita tahu sama-sama notabene bahwa generasi muda ini adalah yang meneruskan gitu. Iya, betul. Mereka mengalami masalah secara mental gitu kan. Kemudian mereka karena terbawa misalnya ini aib saya nggak bisa sampaikan gitu. Itu kita paksa mereka untuk berani bicara, dan kemudian kita sadarkan pada orang tua bahwa ada tanggung jawab besar dari setiap orang tua terhadap anaknya. Ya memang berat menjadi orang tua, tapi itu kan resiko dari sebuah pilihan Dan ini juga menjadi bagian satu dari sekian banyak kendala sebenarnya ya. Iya, tapi mau nggak mau ini harus demi guru-guru juga. demi ke masa depan gitu loh, yang lebih ini harus berani speak up dan segala macam ya. Guru-guru juga begitu. Guru-guru juga harus mempunyai pemahaman bahwa ini loh hal-hal yang ada hak-hak anak yang harus dipenuhi gitu. Betul. Dan mereka menjadi bagian dari pemenuhan hak tersebut. Termasuk stakeholder sebenarnya, itu kan kebijakan-kebijakan di pemerintah itu harus memberikan dukungan terhadap anak. Gitu. Pemenuhan hak anak. Iya, pemenuhan hak anak kita sebenarnya sudah punya perda ya terkait masalah perlindungan anak, tapi hingga saat ini pengejauhan dari perda tersebut itu masih tertati-tati. Gitu. Dengan anggaran yang sangat besar di Kutai Timur ini, saya berharap sebenarnya stakeholder lebih banyak memperhatikan persoalan anak ini, karena itu tadi. Anak itu adalah generasi harapan bangsa gitu kan. Nah, kita menggantungkan cita-cita kita ke depannya kepada mereka gitu. Oke, luar biasa. Nggak berasa kita sudah 1 jam ya. Tapi ini sebenarnya perjumpaan talkshow kita menjadi hal yang sangat luar biasa. Perdana juga bisa dibilang. Akhirnya kita nih open Kita nih open minded jadinya gitu loh. Iya kan, kita akhirnya cakrawala kita nih jadi kayak kebuka aja istilahnya. Oh, ternyata memang ini bukan main-main istilahnya, dan keberadaan LPAI sendiri di Kutai Timur
saat ini tuh ada. Betul. Ini adalah lembaga perlindungan anak untuk mendapatkan hak-haknya dari segala macam bentuk, bisa dibilang apa ya, bentuk kekerasan ataupun bully yang bisa dibilang bisa merusak gitu ya istilahnya mental mereka. Nah, masyarakat Sangatta sore hari ini juga sudah mengetahui keberadaan LPAI di Kutai Timur. Ketika saat ini mungkin mereka mau bertemu dengan 4 bidang atau teman-teman atau ke sekretariat LPAI sendiri, langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin gini, kalau mungkin Pak izin Bun ya, silakan. Mungkin gini, ya. Sekretariatnya. Sekretariatnya ini kan di samping Gang Nusantara. Samping Gang Nusantara. Ya sudah seberapa itu ya? 4 ya? 4 ya? Di daerah Teluk Lingga ya? Teluk Lingga ya? Oke. Sampai sebelum Bank BRI. Sebelum Bank BRI? Ya, atau bisa menghubungi kontak person ya. Oke. Ya, di nomor di 081 242 720 911. 911 720 911. Ya. Oke. Itu siap 24 jam tuh, enggak bakalan mati tuh. Enggak bakalan mati. Ya. Siap untuk segera dihubungi ya. Jadi kecuali jangan sampai yang datang ini kebanyakan yang ada yang usia dewasa. Oke, tadi sudah sempat disebutkan juga di awal Bun bahwa ini Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Di sini anak dimaksud adalah usia 0 sampai dengan 18 tahun. Kalaupun misalkan ada lebih dari itu bisa masuk kategori dewasa ya. Dewasa mungkin lebih peran LPAI di sendiri lebih ke arahan, mengarahkan kemana, spesifik, misalnya mengarahkan kemana, tetap mengambil peran di sini, tapi lebih ke mengarahkan seperti apa. Oke, baik, ini menarik sekali perbincangan kita. Closing statement dari 3 narasumber saya sore hari ini sudah ngobrol bersama kita, Ibu Asnaini M. Hud selaku praktisi anak, Bapak Syafaat Fajar Sandi ST, Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak, kemudian juga Ibu Arsanti Handayani Esa, bidang penanganan kasus. Masing-masing dari narasumber saya mungkin bisa closing statement dari Ibu Arsanti Handayani ya? Iya, baik. Seperti tadi saya sampaikan, harapan saya karena ini kasus-kasus ini bagi saya itu masih merupakan fenomena gunung es, saya berharap bahwa kita mempunyai kepedulian, semua pihak mempunyai kepedulian terhadap perlindungan anak. Dan saya berharap bahwa ada lembaga yang bisa diajak untuk kerjasama, gitu. LPAI ini tadi sudah disebutkan sekretariatnya, sudah disebutkan nomor kontaknya. Kami siap mulai dari pencegahan hingga sampai kepada penanganan kasus. Itu aja. Baik, terima kasih. Closing statement dari Ibu Arsanti Handayani SH lebih fokus ke pencegahan dan juga penanganan kasus ya. Saya bergeser ke Ibu Asnaini M. Hud, praktisi anak. Kalau saya mungkin ke kerjasama, mari kita bekerja sama di dalam saling bergandengan. Iya, bergandengan tangan, stakeholder yang terkait. Mari kita mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, melakukan perlindungan terhadap anak, dan jangan sungkan untuk melaporkan jika ada kejanggalan, baik itu di keluarga kita sendiri, tetangga atau pihak-pihak lain. Karena sebagai pelapor itu tidak mesti dari keluarganya. Betul sekali. Ya, daripada nanti masalahnya lebih ruwet, ruwet lagi ya. Seperti itu. Karena jadi ini lebih ke mental jadi juga. jika kita melihat di sekitar kita ada kejanggalan terhadap anak, kita konsultasikan. Berperan aktif seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Asnaini M. Hud ya, praktisi anak. Kita ke Bapak Syafaat Fajar Sandi ST selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak. Dan kayaknya ini sudah disebutkan semua nih, mulai dari Bunda Ibu sendiri secara garis besar ya. Sudah disebutkan semua. Cuma saya minta kesadaran masyarakat lah. Itu intinya di situ. Kalau bukan dari masyarakat sendiri itu tidak bakalan bisa terjadi, karena kalau bukan diri kita yang menyadari diri sendiri, ya siapa lagi? Sebenarnya tujuannya di situ sih. Kesadaran masyarakat ketika sudah disebutkan tadi bahwa ketika sudah memang ada mengetahui ciri-ciri atau apa, silahkan, dan itu pun dirahasiakan. Nah, di sini itu semua kasus yang masuk itu LPAI menjamin kerahasiaan. Kalaupun misalkan memang seperti yang kita awal bicarakan tadi bahwa tidak mudah ya Bun ya untuk bisa mengungkapkan dan bercerita atau speak up, apalagi ini menyangkut tentang aib istilahnya gitu kan ya. Pasti mereka juga kebanyakan mungkin ingin menutupi kan, justru enggak pengen dipublikasikan, dimunculkan gitu bagaimana. Tapi kan juga
kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di belakang-belakang supaya tidak ada penyesalan nanti yang mungkin malah lebih parah gitu ya kan. Terjadi korban-korban lain. Selanjutnya gitu seperti itu ya. Jadi harapan saya sih seperti itu ya. Jadi berkata kalau memang ada yang mau jangan takut. Silahkan. Kami akan menjaga rahasia itu. Kami menjaga aib itu sendiri. Jangan takut untuk orang siapa yang melihat siapapun itu silahkan. Walaupun itu ada pengaduan maupun tetangga atau bagaimana itu kan kami tutupi bahwa itu bukan dari dia dan sebagainya. Itu aja. Baik, terima kasih untuk narasumber kita. Di sini ada Ibu Arsanti Handayani SH, bidang penanganan kasus, Bapak Syafat Fajar Sandi ST, Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak, Ibu Asnaini MHUD, praktisi anak, teman-teman dari LPAI Kutai Timur. Kita sudah membahas terkait keberadaan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Kabupaten Kutai Timur di Kutai Timur ya. Mungkin bisa menghubungi sekretariatnya di samping Gang Nusantara atau bisa menghubungi kontak di 0812 4272 0911 ya, on call 24 jam ya. Oke, ada tambahan mungkin? Mungkin gini, saya titip pesan untuk Bu Ketua nih. Bu Ketua karena memang kan beliau tidak bisa hadir karena ada. Mudah-mudahan kedepannya bisa ya kita bergabung bersama Ibu Asti. Mungkin nanti setelah ini lah mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya. Jadi beliau mengatakan, saya ulang lagi, titip salam kepada teman-teman GWP, selalu sehat selalu dan selalu ya berkarya terus. Jangan kapok ketika teman-teman LPAI untuk datang lagi ke sini ya itu selalu welcome untuk teman-teman karena ini kan kalau bukan semua dari kita nih siapa lagi nih termasuk sekarang ini kalau mungkin kita tidak speak up tentang masalah kasus apa dan sebagainya mungkin masyarakat inilah salah satu bentuk edukasi ketika mengetahui ternyata di Kutai Timur sendiri ada kasus ya pencabulan bahkan dan sebagainya mungkin dari seorang notabene yang orang kita anggap bapak kandung sendiri itu bisa terjadi bahkan karena kita tidak tahu yang namanya istilahnya ini ya bisa terjadi dari mana aja istilahnya kan karena sebenarnya terjadi itu ya di ruang lingkup kita sendiri. Benar. Oke, terima kasih semuanya Bapak Safaat, Ibu Neni, kemudian juga Ibu Arsanti ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan obrolan yang lebih lanjut lagi. Tapi kita tidak berbicara tentang kasus, kita sudahi, tapi bagaimana program-program kedepannya dalam hal pencegahan dan juga prestasi-prestasi yang mungkin sudah bisa kita bicarakan begitu ya. Baik, terima kasih. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.